halo. Halo, selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat Mbak Rizka. Salam sehat juga untuk Pak Rahmat ya. Pak Rahmat, ini terkait dengan berbagai aturan untuk pembayaran THR, ini harus dibayarkan H-7 dan nggak boleh dicicil Pak, harus dibayarkan secara penuh. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan aturan ini? Ya, saya kira ini surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja ya, patut kita sambut dengan baik ya. Setelah kita melalui proses panjang hampir 3 tahun di pandemi, termasuk yang kemarin itu sempat diizinkan untuk cicil, saya kira sekarang pemerintah mengambil keputusan, meskipun harus diakui ya recovery-nya belum 100%, tetapi pemerintah sudah ngambil suatu keputusan, kebijakan bahwa THR keagamaan ini harus dibayarkan hari H-7, itu harus diputuskan. Dan kita juga sambut baik, positif dari para pengusaha juga sudah komitmen untuk membayar. Nah, ini suatu yang harus kita apresiasi semua pihak ya. Namun demikian kita wanti-wanti ya, karena memang ini adalah kewajiban, artinya kewajiban itu harus dilakukan, harus dibayarkan oleh pengusaha untuk para pekerja dalam rangka untuk menyambut hari keagamaan. Saya kira apabila tidak memenuhi ketentuan surat edaran ini, saya kira juga harus hati-hati, kan ini ada sanksinya ya, tetapi kita nggak bicara sanksi yang sebagai jalan keluar, jalan terakhir ya, sehingga ketika ini menyambut sukacita, datangnya Lebaran, Hari Raya keagamaan ini, saya kira ini pantas semua pihak untuk kita sambut bersama-sama ya, pengusaha mengeluarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan seperti surat edaran kementerian, kemudian juga pekerja bisa merayakan dengan penuh hikmat dan penuh kebahagiaan gitu, Mbak Rizka. Ya, baik. Kemudian tadi Pak Rahmat juga mengatakan, walaupun kita tahu ada pemulihannya belum 100%, kemudian bagaimana dengan perusahaan yang mungkin sampai dengan saat ini masih mengalami kesulitan secara intern perusahaannya, Pak? Apakah perlu adanya berbagai fleksibilitas untuk regulasi, untuk perusahaan yang masih mengalami kesulitan ini, Pak Rahmat? Ya, saya kira prinsip itu adalah ketentuan aturan dan surat edaran itu harus ditegakkan bahwa tidak boleh ada cicilan, harus dibayar secara penuh hari H-7 untuk dibayarkan. Namun diakui bahwa memang recovery masih belum 100% untuk semua industri ya. Namun dengan bila mana akan terjadi suatu hal ya, saya kira pengusaha juga harus bagaimana cara untuk mencarikan jalan keluar, mencari solusi. Apakah itu untuk THR itu diprioritaskan, tetapi untuk yang lain nanti barangkali bisa dibicarakan. Itu paling tidak ada komunikasi ya, antara komunikasi yang persuasif, antara secara keluargaan antara pengusaha dengan pekerja. Tetapi prinsip bahwa pemerintah sudah membuat edaran, tetapi pemerintah juga memahami dan surat edaran itu dalam penjelasan Ibu Menteri bahwa memang recovery-nya belum 100%. Namun demikian karena tahun kemarin juga sudah diizinkan untuk dicicil, kemudian ada komunikasi dialog antara pekerja dengan pengusaha, saya kira namanya juga memang pengusahanya ancaman PHK juga nyata, kemudian sama sekali tidak bisa, barangkali ya ada mungkin terancam gulung tikar ya, saya kira dialog menjadi satu yang harus dikedepankan. Meskipun sanksi itu ada, tetapi sanksi itu jalan terakhir lah ya Mbak Rizka ya. Ketika para usaha benar-benar tidak bisa, tadi paling tidak ada dialog antara pengusaha dengan pekerja, itu yang kita kedepankan gitu. Iya, berarti memang yang paling penting adalah kita menaati aturan saja dulu. Entah nanti apakah ada regulasi lainnya, yang penting ada dialog, begitu ya Pak Rahmat ya? Betul, yang penting ada dialog, kemudian pengusaha komitmen untuk, dan kita sambut sudah menyatakan komitmen untuk membayar THR H-7, itu suatu hal yang sangat positif. Kalau toh ada kasuistis yang memang kita bisa hindarkan ya, tapi kita tidak berandai-andai, kita berharap agar semua sesuai dengan rencana, agar THR itu bisa dikeluarkan sesuai dengan prediksi kita dan rencana kita gitu. Pak Rahmat, kemudian ini menjadi menarik kalau kita berkaca dari tahun-tahun ya, ini pemberian THR kan di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada saja yang mengalami permasalahan begitu ya. Perlu tidak membentuk tim khusus untuk memantau bagaimana perusahaan ini bertanggung jawab untuk membayar THR pada karyawannya, Pak?
Ya udah otomatis di setiap dinas pasti ada des untuk ruang pengaduan. Terlepas ada pengaduan juga dinas-dinas terkait pasti sudah akan membentuk tim pengawasan gitu ya. Karena ketentuan itu untuk menegakkan ketentuan itu tentu ada fungsi kontrol, fungsi pengawasan itu udah melekat itu ya. Makanya ada aturan sanksi sesuai peraturan perundangan ya, mulai dari sanksi administrasi, kemudian cari peringatan tertulis, kemudian sampai pada penutupan usaha loh ya itu ya. Tetapi kita tidak jauhkanlah dari sanksi itu akan kita gunakan benar-benar bila mana itu memang harus kita gunakan. Namun demikian hukum atau peraturan atau ketentuan akan berwibawa kalau ada fungsi kontrol, ada fungsi pengawasan. Ya namanya meskipun secara pengusaha, asosiasi maupun kadin sudah menyatakan tekad bulat untuk membayarkan, tapi ada juga kan kemungkinan berpotensi ada oknum-oknum yang pengusahanya sehat tapi tidak membayarkan tepat hari H 100% tapi tidak tepat H-7 itu kan bisa jadi. Apakah itu kendala teknis? Makanya dalam rangka untuk mendisiplinkan, untuk menegakkan aturan, saya kira dinas-dinas terkait pasti dinas tenaga kerja pasti sudah ada des maupun ada fungsi kontrol pengawasan. Saya kira itu sudah melekat, Mbak Rizka. Baik, Pak Rahmat, mungkin terakhir apa yang kemudian menjadi stretching dari Pak Rahmat sendiri terkait dengan pembayaran THR yang tidak boleh dicicil pada tahun ini sendiri? Ya, sebentar lagi kita bersama-sama yang menjalankan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita rayakan dengan penuh kegembiraan, penuh hikmat. Nah, demikian halnya pekerja dan pengusaha, saya kira menjadi hak pekerja untuk mendapatkan haknya THR, kemudian pengusaha juga sudah komit untuk membayar H-7, saya kira sangat positif. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan. Kalau tokoh pada ada satu persoalan silakan bicarakan secara hati ke hati, kekeluargaan, saya kira pasti akan ada solusi. Begitu Pak Rizka. Baik, Pak Rahmat, terima kasih ya Pak atas waktunya bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak di pagi ini. Salam sehat selalu Pak Rahmat. Baik, salam sehat semua buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah untuk wawancara kami bersama dengan anggota Komisi 9 DPR, Bapak Rahmat Handoyo, terkait dengan aturan yang sudah dikeluarkan dari Kementerian untuk THR tidak boleh dicicil dan harus dibayar secara penuh pada maksimal H-7 sebelum Lebaran.